Hai guys, kembali lagi dengan Ruang Manga. Kali ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan sang kesatria tengkorak Arc dari anime Gaikotsu Kishi sama atau Skeleton Knight Another World. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya Arc sudah mendapatkan peta geografi ke negara timur. Jadi setelahnya dia dan Aryan kemudian melanjutkan perjalanan dan tujuannya kali ini adalah pergi ke kota Great. Akan tetapi mereka harus terlebih dahulu berjalan melewati hutan yang membentang luas. Dan di tengah-tengah perjalanan diperlihatkan dengan adanya sebuah serangan monster yang berukuran cukup besar. Monster itu kemudian menyerang para prajurit yang sedang berada di sana. Namun tepat di saat itu Aryan kemudian menggunakan sihir bumi untuk menciptakan pelindung dan Arc kemudian langsung membereskan mereka semua. Dan para prajurit pun kemudian menjadi sangat terkejut kagum melihat kemampuan Arc yang sangat luar biasa gila. Mereka kemudian juga mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Arc. Dan hendak memberikan imbalan namun Arc kemudian menolaknya, karena dia merasa jika dia hanyalah kebetulan lewat saja. Para prajurit itu kemudian bertanya tentang kemanakah akan pergi selanjutnya, dan Arc menjawab jika dia ingin pergi ke kerajaan timur yang bernama Kerajaan Lebran. Mendengar itu para prajurit kemudian menjadi terkejut dan memperingatinya, ternyata baru-baru ini ada rumor yang tersebar tentang munculnya monster-monster kuat di dekat Kerajaan Lebran. Di sisi lainnya Aryan yang sedang memperhatikan sekeliling terlihat sesuatu di balik semak-semak dan ternyata itu adalah batu sihir melimpah. Batu itu hanya bisa dibuat oleh ras elf saja dengan mengkristalkan sejumlah besar mana, dan adapun kegunaannya ternyata adalah dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Namun selain dari itu batu sihir melimpah juga memiliki kegunaan lainnya yang ternyata adalah dapat mengundang para monster jika dialiri dengan mana yang cukup besar. Jadi mengetahui itu Aryan menjadi curiga jika memang ada orang yang sengaja mengundang para monster dan tentunya dia juga berpikiran jika ada kemungkinan di mana salah satu elf yang melakukannya. Biar bagaimanapun itu masihlah merupakan kemungkinan saja, kemudian Arc dan Aryan melanjutkan perjalanan. Shin pun kemudian berpindah di kerajaan suci Lebran yang menjadi tujuannya adalah Arc Kastil Leibniza. Di sana diperlihatkan sebuah markas rahasia penjahat yang di dalamnya terdapat segerombolan monster buas berukuran besar, seperti Giant Basilisk, Sandworm, dan macan raksasa. Yang mana para monster itu sedang diberi makan penjahat yaitu Funba, namun yang jadi makanan monster itu adalah manusia, dan benar saja Funba langsung memerintahkan para monster itu untuk segera memakan manusia itu, dan para monster yang sedang kelaparan itu pun kemudian benar-benar melahapnya. Di sisi lain seorang utusan dari Sang Raja Domitianus ke markas Funba dan melihat kejadian tersebut, dan membuat utusan itu sedikit kesal, pasalnya akhir-akhir ini banyak orang yang hilang tanpa jejak di kota. Ternyata anak buah Funba yang menculik untuk dijadikan makanan para monster, dan juga untuk bersenang-senang seperti gadis-gadis ini. Kemudian utusan raja itu menanyakan tentang bagaimana kondisi monster baru mereka. Kemudian keduanya memeriksanya secara langsung. Sesampainya di sana ternyata adalah seekor sandworm raksasa yang sedang kelaparan. Funba yang kejam itu kemudian tanpa berpikir panjang langsung melempar salah satu gadis yang bersamanya, dan suara teriakan yang sangat keras pun seketika langsung keluar. Funba memanglah kejam dan brutal tak segan-segan melakukan hal gila yang mana bahkan hanya tertawa dengan kegilaannya. Shin pun kemudian berpindah lagi ke Arc dan Aryana yang juga sampai di kota perbatasan kerajaan Lebran. Di sana mereka menjadi terkejut karena adanya banyak prajurit di kota, meskipun begitu misi tetap harus terus berlanjut, jadi setelahnya mereka pun mencari seseorang yang bernama Viscount Balsimon, dia merupakan orang yang sudah membeli elf. Untuk mempercepat pekerjaan, Arc dan Aryan pun kemudian berpencar dan mereka berjanji untuk bertemu kembali sebelum hari mulai gelap, dan masing-masing dari mereka kemudian mulai mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada para penduduk. Dan singkat cerita setelah beberapa waktu bertanya-tanya akhirnya mendapatkan beberapa informasi. Dia mendengar jika di kota sering terjadi kasus orang-orang hilang dan anehnya, di sebuah benteng juga seringkali terdengar suara tangisan di malam hari. Sebenarnya ini adalah perbuatan si Funba namun sepertinya para prajurit setempat tidaklah mengetahui hal tersebut. Arc pun merasa jika para prajurit tempat tidaklah berguna. Dikarenakan mengurusi hal itu bukanlah tujuan utamanya, Arc tidaklah terlalu memperdulikan hal itu. Namun dikarenakan dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang Viscount Balsimon, ia pun kemudian berniat kembali bertemu dengan Aryana terlebih dahulu.
Karena hari juga sudah mulai gelap, Ark kemudian berjalan ke lokasi pertemuan. Namun di tengah perjalanan, dia melihat adanya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang barbar kepada seorang gadis. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, Ark yang jiwanya penolong tidak dapat membiarkannya. Kemudian Ark pun bergegas mendatangi orang barbar itu dan dia juga langsung memelintir tangan salah satunya hingga kesakitan. Orang-orang barbar lainnya kemudian mencoba menyerang Ark, namun tentu saja Ark dapat membereskan mereka semua dengan sangat mudah. Gadis yang Ark selamatkan kemudian langsung memeluk Ark dan menangis sangat keras mengucapkan terima kasih karena sudah diselamatkan. Tak lama setelahnya Aryan tiba-tiba datang membawa kabar gembira tentang lokasi Balsimon, namun seketika ekspresinya itu berubah, ketika melihat Ark sedang dipeluk oleh seorang gadis. Sepertinya Aryan ini sudah mulai cemburu kepada Ark dan dia pun bertanya tentang siapakah gadis itu. Dan Ark pun kemudian menjelaskan keadaannya. Aryan yang sedang bad mood kemudian bertanya lagi kepada Ark, dia memang suka menyelamatkan para gadis dan Ark pun kemudian menjawab ya jika masih dalam jangkauannya. Aryan yang semakin kesal kemudian menghampiri gadis itu, dan dikarenakan dia melihat jika gadis itu baik-baik saja, dia kemudian langsung menyuruhnya untuk segera pulang saja. Namun gadis itu merasa belum berterima kasih dengan benar. Aryana yang sedang bad mood terbakar api cemburu tidak mempedulikannya. Aryana dengan tatapan sinisnya tidak mengubah pikirannya sama sekali dan dia pun tetap menyuruh gadis itu untuk segera pergi saja, dan setelahnya gadis itu pun pergi. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah benteng yang mana di sana diperlihatkan dengan 3 orang yang sebelumnya dihajar oleh Ark yang sedang bertemu dengan Funba. Ternyata mereka ini adalah anak buah Funba yang diberi misi olehnya untuk membawa kembali gadis sebelumnya, dan menculik seseorang untuk dijadikan makanan monster. Mengetahui jika mereka semua gagal menculik, Funba menjadi sangat marah. Ketiga orang itu pun kemudian mencoba meminta maaf dan mencari sebuah alasan dengan menyalahkan Ark yang sudah menyerang mereka. Namun Funba tidaklah ingin mendengarkan mereka karena baginya mereka hanyalah sampah yang dapat digantikan kapanpun dia mau. Funba kemudian langsung menyuruh para monsternya untuk memakan ketiga orang itu, dan benar saja para monster kemudian benar-benar melahap mereka bertiga. Funba kemudian berjalan ke tempat rahasia yang mana di sana terdapat para monster sandworm dan kemudian dia tertawa sembari mengatakan, jika dia akan membiarkannya untuk makan di luar seperti yang sudah dia janjikan. Sepertinya Funba ini akan segera melepaskan para monster itu keluar, jadi kemungkinan akan terjadi keributan besar. Akankah Ark bisa menghentikannya? Nantikan part selanjutnya. Sekian dulu untuk kisah Sang Ksatria Tengkorak dari anime Skeleton Knight Another World. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.